Ya. Aku nanti ngeditnya kamu. Sebelum kami mempertanyakan beberapa hal, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa dari Universitas Sarjana Yata Mahasiswa, program studi manajemen dengan saya Tirtani Indah Permatasari. Saya dari Maresano. Saya Dina Khalida, saya Maulid Nomena Juliani. Tujuan kami berada di sini ingin mewawancarai Mas Fatur sebagai owner GNI Screen Printing terkait manajemen operasional. Nah, untuk selanjutnya boleh untuk menceritakan secara singkat berdirinya GNI Screen Printing, Mas. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk secara singkat aja ya. Jadi untuk jenis printing ini kan dulu sebenarnya awal mula berdiri itu di tahun 2013-an. Nah, itu 2013 terus memang kita nggak langsung go public karena memang saat itu ilmu terkait dengan sablon dan screen printing itu belum terbuka seperti sekarang. Jadi kita harus main ke tempat teman dan kadang-kadang sharing ke teman itu. Tapi sekarang kan sudah banyak konten-konten YouTube yang bisa diakses itu. Nah, waktu itu 2013 kita baru sambil otodidak belajar, terus habis itu di 2014 kita baru mencoba untuk menerima orderan yang itu sifatnya di luar komunitas kami, artinya orang-orang luar itu baru berani menerima orderan itu. Habis itu lanjut ke 2014, 2015, 2016 itu masih start di situ, artinya kita belum naik ke publik udah, tapi naik ke online belum. Nah, 2017 kita baru ke online dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun belum terlalu banyak berkegiatan di situ, tapi alhamdulillah sudah banyak orderan online yang bisa kita kerjakan, terutama orderan yang datang dari luar Jogja seperti itu. Dan singkat cerita alhamdulillah sampai hari ini kita bisa dibersamai dengan 6 orang teman-teman yang bekerja di sini seperti itu. Apa GNI Screen Printing ini sudah ada cabang lain? Kalau untuk cabang belum, tapi kemungkinan untuk membuka cabang enggak. Tapi kalau untuk diversifikasi bisnis mungkin ya, kalau cabang enggak gitu. Dan gitu. Kalau untuk produksi, berapa kapasitas maksimal yang dapat diproduksi setiap harinya? Kapasitas produksi harian itu sebenarnya bisa di angka, tergantung di biaya yang sederhana itu bisa dimaksimalkan sampai malam, maksudnya sampai overtime terus lembur itu bisa di 200 pieces gitu ya. Berarti sebulan itu sebenarnya kita kalau dikalkulasikan ya, sebulan tuh bisa sampai dimaksimalkan tuh 2.500 sampai 3.000 sebenarnya masih bisa kita handle, cuman untuk tenaga itu sudah over ya. Jadi kadang-kadang ya, akhirnya ada yang drop seperti itu sih. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan? Kalau kita sendiri sebenarnya kan custom ya, baik custom itu kan kadang-kadang konsumen sudah ada rencana sendiri, jadi mereka dari rumah atau misal dari komunitasnya terus datang ke sini itu memilih bahan sendiri, artinya mereka sudah ada pilihan dari rumah, biasanya dikomunikasikan kita kasih masukan, terus pada akhirnya mereka menentukan pilihan. Tapi rata-rata itu kan
apa namanya sudah ada pandangan sedikit ya, nanti tergantung ini sih customer yang itu sifatnya buat komunitas itu pasti rata-rata pakai cotton combat yang maksudnya yang biasa, itu maksudnya biasa tuh nggak ada treatment tambahan. Tapi ketika itu konsumennya datang ke sini, misalnya teman-teman yang untuk dijual kembali, pasti mereka akan lebih detail menanyakan terkait dengan spesifikasi barang gitu sih. Pernah tidak sih Pak ada pesanan membludak gitu pas waktu event-event tertentu itu, cara menanganinya, cara menghandlenya gimana? Biasanya kita gini Pak, di produksi kan kita tidak selalu bisa sesuai dengan ini ya rencana awal. Pasti ada formature yang itu sifatnya datang tidak bisa kita bendung gitu. Nah, misal sebagai contoh seperti ini, kita sudah menerima orderan dengan misal jumlah anggap aja di 1.500 dan kita sudah menyanggupi itu harus kita kerjakan di pertengahan bulan, artinya 2 minggu awal. Nah, kemarin jadinya hampir seperti itu. Nah, akhirnya saat itu ternyata teman-teman ini kan cuacanya seperti ini ya, cuacanya nggak tentu terus kadang-kadang pulang itu kan sore terus kehujanan dan lain sebagainya. Ketika pulang itu kan otomatis suhu badan juga turun, nah itu waktu itu kan seperti hampir bergantian. Nah akhirnya kan kapasitas 1.500 itu kan batas maksimal ya, artinya semua harus masuk, semua harus bekerja sesuai dengan job desk-nya yang sudah kita rencanakan sejak awal. Nah akhirnya di situ terjadi pergeseran, artinya yang harus misal di minggu pertama itu kita harus selesai sekitar 700-800an belum selesai. Nah, akhirnya untuk saat-saat seperti itu kita harus menggunakan plan B biasanya. Yang pertama itu biasanya saya harus ikut turun langsung, artinya membackup pekerjaan yang itu sifatnya memang nggak bisa di kebetulan kita belum bisa mengeluarkan barang. Sebenarnya bisa misalnya itu memang harus kita keluarkan, yang kita juga punya komunitas. Nah misalnya itu kita tidak mampu menghandle ya mau nggak mau harus kita perbantukan ke teman-teman di komunitas seperti itu. Cuman waktu itu karena waktu juga mepet, nggak mungkin kita lempar ke teman-teman dan tetap harus kita kerjakan. Akhirnya kita membagi shift gitu. Akhirnya teman-teman yang motong itu kan kita ada berapa divisi nanti yang motong itu kita maksimalkan dari pagi sampai sore jam 5. Terus teman-temannya blon itu sudah pasti kita standbykan dari pagi sampai sekitaran jam 9 malam. Nah ini tidak boleh terjadi miss lagi, artinya udah running, sudah bersih, sudah pokoknya tidak ada kesalahan yang akan mengganggu percepatan di sini. Nah terus akhirnya di akhir itu kan kita kesulitan di packing ya toh. Di packing kita udah tidak memungkinkan. Waktu itu kan 3 hari sebelum ini ya, hari H ya, di hari kan udah kelihatan nih kita sehari harus packing 1000 waktu itu toh. Nah itu kan nek dihandle cuma 2 orang kan nggak mungkin kan, 1000 ya banyak aja Pak. Melipat kaos 1000 itu kan belum lagi kasih label, belum lagi masukin ke plastik dan sebagainya. Akhirnya kita mencoba untuk mengambil part time. Nah, kita tawarkan ke teman-teman yang biasanya butuh pekerjaan tapi nggak tetap seperti itu, kayak gitu sih. Untuk sementara kadang-kadang kita menghandlenya seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana proses pengadaan bahan baku dilakukan? Apa JNI memiliki pemasok tetap? Pemasok tetap kita belum sih Mbak. Soalnya gini, untuk customer itu kan masih variasinya terlalu banyak ya. Kalau kita cuma misal satu pabrik aja itu kan nggak memungkinkan, karena kadang-kadang kayak gini, misal pabrik A itu kan mempunyai warna ya jumlah 50 warna, sedangkan customer itu meminta warna yang tidak ada di 50 warna itu. Akhirnya kita mencari supplier yang lain yang bisa membantu untuk melengkapi itu. Kadang-kadang kita substitusikan ya itu. Terus posisinya juga kadang-kadang gini, kita tawarkan misal benar-benar itu nggak memungkinkan,
kita tawarkan apa waktu yang agak digeser. Kadang-kadang kan di supplier A misal dia, wah aku kekeh mas, aku tetap mintanya yang kayak gini, yang ini. Oh bisa, nanti tetap akan kita bantu, kita aturkan ke Bandung misalnya, kita ada pertimbangan, kita tetap minta tambahan spare waktunya ditambahi. Biasanya kita 2 minggu karena kita harus ada ke Bandung kan ada waktu ini ya, meskipun perjalanan sekarang itu kan kadang-kadang 3 hari itu bisa sampai di Jogja ya, bahkan 1 hari bisa. Cuman saya ambil apa ya data yang paling apa terburuk kemarin itu kan hampir 5 hari baru sampai Jogja ya, kira-kira di 5 harian itu, supaya nanti tak terjadi miss yang kadang-kadang itu kan apa namanya harapan customer misal di 2 minggu kita mundur 1 hari 2 hari itu kan kadang-kadang ada customer yang bisa menerima dengan baik, tapi ada yang oh ini udah mundur ini kan janjinya kemarin gimana tuh ya kan seperti itu. Nah itu kan nanti ada di manajemen resiko sendiri. Terus seperti apa sih sistem kerja karyawan di sini? Apakah ada pembagian shift tertentu kayak shift pagi, siang, malam? Nah untuk saat ini kita belum membagi ke arah sana Mbak, tapi lebih ke job desk. Jadi masing-masing itu mempunyai job desknya sendiri-sendiri. Artinya meskipun kita divisinya itu ada untuk saat ini ya kan di bawah itu kan cuma baru yang bergantung ada yang depan admin, terus yang dalam itu kan ada tim potong, terus habis itu tim sablon. Nah kadang-kadang ketika ini belum bisa jalan bareng, nah itu tak pecah. Misal nih teman-teman apa namanya hari ini kita belum bisa eksekusi nih, biasanya kan masih apa kain masih dalam bentuk itu apa kain lembaran, terus apa di atas juga belum disiap untuk disablon, digesek lah bahasanya. Biasanya kita mencoba untuk breakdown semuanya. Jadi kapasitas skill teman-teman itu kan memang sengaja saya apa ya namanya ya tidak cuma satu skill, misalnya nyablon cuma bisa nyablon aja enggak, tapi yang nyablon itu ya bisa bikin gambar, bisa bikin apa namanya upload, bisa apa namanya bantu di screen. Artinya nanti fleksibilitasnya itu kan berjalan itu loh. Ketika misal si A nggak berangkat tapi divisi ini butuh bantuan, nah dia yang isi seperti itu. Nah cuman itu sebenarnya nggak ini ya, nah, di perusahaan nggak ini, cuman kan kita di UMKM tuh harus ide seperti itu harus dilakukan seperti itu sih. Terus apakah pernah terjadi kendala dalam memenuhi pesanan karena koordinasi yang kurang antara pemasok dan produksi? Nah itu kita lebih sering di sini Pak. Kalau kita ke apa namanya supplier itu hampir jarang ya, karena biasanya nek kesalahan berarti kesalahan kita. Artinya karena kan gini, dari konsumen misal order spek dengan spesifikasi A, B, C, D, F, G. Nah ketika kita input kadang-kadang kita salah, terus kita aturkan ke suppliernya memberikan apa namanya bahan yang sesuai yang kita input tadi. Nah, ketika kita bawa ke sini ke kantor kadang-kadang kan kita cek dulu nih sebelum eksekusi, loh kok ini bahannya kayak gini, kemarin ordernya nggak. Nah, itu kan kesalahan kita, itu bahannya miskomunikasi di kitanya. Nah terus di kitanya itu ya namanya ini ya apa namanya kita masih by human ya kan, miskomunikasi itu pasti sering terjadi, tapi nggak sering banget karena kita pagi itu melakukan briefing supaya meminimalisir miskomunikasi. Cuman tapi ya namanya karakternya SDM itu kan macam-macam ya, ada yang kita misal saya ngomong sama masnya ya itu sekali aja bisa langsung ditangkap, misal sama mbaknya itu sekali belum bisa ditangkap nih harus 2 kali 3 kali, dan misal mbaknya lagi harus 4 kali. Nah itu kan yang mengkondisikan kan kita. Memang kadang-kadang seperti itu ya, mau disadari atau enggak kan kadang-kadang seperti itu, berteman aja kan kadang-kadang seperti itu. Nah itu kondisinya di SDM akan seperti itu. Nah kita sebagai owner itu kan kadang-kadang emosinya seperti tadi, terus tahu misal mau ngomong sama mbaknya nih berarti harus 2 kali nih minimal itu sampai dia benar-benar paham seperti itu sih. Itu yang kita coba untuk terapkan di sini. Cuman itu kadang-kadang masih terjadi miss gitu lah. Gitu sih. Sekarang ini Mas, bagaimana cara jadi memastikan kualitas hasil cetakan?
tetap sesuai dengan standar yang diinginkan itu aja. Gitu. Oke. Sebenarnya kita juga punya ini mas, apa namanya, standar dari JNI sendiri. Artinya memang itu butuh waktu lama ya untuk menjelaskan ke tim ya, karena memang apa namanya, kadang-kadang yang terjadi itu kan teman-teman itu ini ketabrak deadline. Yo teman-teman sudah pernah ini itu kan akhirnya apa namanya, standarnya kan akan diturunkan ya. Misal teman-teman event tuh ya, wah wis mepet itu ya. Terus kan akhirnya kan ada standar yang tadinya tinggi terus udah kayak gini, yang penting terrealisasi seperti itu. Cuman kita memang ada beberapa yang memang kita tetap harus jaga itu. Artinya standar paling rendah dan standar yang biasanya tuh kita sudah tetapkan. Artinya teman-teman tuh nggak bingung lagi ketika sudah QC ya di akhir itu kan, paling tidak mereka sudah bisa menentukan bahwa barang ini layak, barang ini tidak, barang ini layak, barang ini tidak. Artinya kan kita juga variasi orderan itu kan macam-macam loh, ada yang jual lagi, ada yang buat event. Nah, secara tidak langsung kita juga harus membedakan event itu tidak bisa digeser. Event itu tidak bisa digeser dan event itu harus sesuai dengan tanggalnya. Nah, pada akhirnya ketika kita harus memilih harus realistis terkait dengan waktu atau harus realistis terkait dengan hasil, itu kan pernah terjadi seperti saya perang batin di situ kan. Ketika saya mempertahankan realistis terkait dengan hasil yang harus tak samakan dengan barang yang dijual, akhirnya itu nggak terjadi karena barang yang dijual itu memang harus apa ya, telitinya memang harus tinggi gitu loh. Tapi ketika event itu kan mereka tidak apa ya, artinya itu barang layak pakai, layak dipakai dan layak untuk dijadikan merchandise event itu loh. Nah itu kan bahasa layak itu kan ya layak, berarti nek apa itu sablonannya tidak layak tuh ya ini teman-teman layak itu ya layak dilihat, layak dianu, itu tidak ada komplain sebenarnya kan gitu. Cuman nek itu tak naikkan itu kan pasti tanggal itu nggak akan pernah terkejar. Itu beberapa kali kita mengalami kejadian seperti itu. Akhirnya kita memberikan standar, misal standar event itu, standar event dan standar apa namanya untuk dijual lagi itu. Karena gini Pak, terakhir itu kan gini ya, ini terjadi fenomena yang baru ya menurutku. Teman-teman itu kan ngertinya bikin kaos itu ya cepat gitu loh, atau cepat, padahal kan kita ada beberapa proses yang itu butuh lama. Kayak kemarin nih kasusnya ada teman-teman mahasiswa dari suatu kampus di daerah utara sih, itu kan sudah komunikasi sama kita mau bikin kaos. Nah akhirnya sudah komunikasi kita sudah menyepakati bahwa itu akan kita kerjakan sekitar 10 harian. Tapi ternyata secara data, DP dan kelengkapan itu baru bisa dipenuhi 5 hari sebelum hari ya. Tapi kan kita sudah berkomitmen di awal ya, bahwa akan tetap kita bantu. Nah, ini kan tantangan tersendiri toh menurutku, karena nggak 1-2 kali aku mengalami seperti itu. Teman-teman SMA juga kadang-kadang seperti itu. Kita cuma dikasih waktu 5 hari. Nah ini kan kita mau apa kerjakan seperti standarnya teman-teman yang jual lagi kan nggak mungkin gitu loh. Asalkan itu posisi juga tidak asal-asal menjual, cuma itu layak tadi, layak untuk dipakai, layak untuk digunakan untuk merchandise event, ya sudah kita keluarkan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih aman sih, nggak ada komplain terkait itu. Itu sih Mas. Pasti kan ada juga ada yang memberikan saran atau masukan atau kritikan. Nah, bagaimana Masnya itu menangani komplain yang kurang memuaskan? Sebenarnya kita membersihkan diri juga apa ya istilahnya, gini Mas. Nanti kan kadang-kadang ya kita kalau usaha itu kan merasa bahwa kita sudah memberikan produk yang terbaik ya. Tapi kadang-kadang kan di konsumen kan ada pembanding biasanya. Pembanding dalam arti mungkin temannya atau teman-temannya gitu kan membandingkan produk yang sudah kita produksi dengan
yang lainnya. Meskipun kita juga sendiri jarang mendapatkan komplain yang artinya itu kaitannya dengan hasil sablon dan lain sebagainya. Biasanya komplain lebih ke ini size chart. Nah itu kaitannya kan dengan konsumen sendiri sebenarnya. Misal kayak kemarin sih kita pernah produksi ya, misal di 60 pieces. Nah terus hampir 15 pieces itu kan komplain. Tapi itu kan sejak awal sudah kita sampaikan bahwa size chartnya itu dari kami seperti ini. Terus mohon tolong dikondisikan untuk diukur kaos yang paling nyaman dipakai di rumah. Terus nek masih bingung lagi bisa diukur dengan penggaris atau meteran kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya limit ya, cuman akhirnya itu kan akan aman itu. Nah itu kemarin kan enggak. Kadang-kadang orang itu kan kalau mendapat aku biasanya XL kok, aku biasanya double kok, aku biasanya akhirnya mereka pakai XL ternyata kebesaran gitu. Hanya ya mau nggak mau kita harus meskipun tuh bisa aja tuh, ini salah siapa kita kan sudah menyampaikan size chartnya, kita kan sudah sesuai dengan size chartnya loh. Itu kan bukan tanggung jawab kami ya sebenarnya. Hal semacam itu kan bukan memberikan solusi ya. Kadang-kadang kan meskipun konsumen itu komplainnya itu kesalahan mereka sendiri, cuman kita mencoba untuk memberikan pencerahan sebentar. Habis itu misalnya itu masih memungkinkan kita untuk bantu repair, kita bantu repair seperti itu sih. Jadi dan pernah juga ada ini mas kasusnya sebenarnya bukan di kita juga, di suppliernya sih, supplier tinta saat itu loh. Biasanya kan kita juga sudah riset sebelum produksi massal tuh loh, melakukan proofing itu, proofing aman. Ketika produksi massal itu kan ada semacam istilahnya perbedaan itu loh, hanya dibawa ke konsumen. Terus saat itu memang agak luntur sih karena warna kaosnya putih. Nah, terus komplain ke kami, kita sampai gini aja mas, coba itu kan dipakai ya waktu itu kan misal jadinya sekarang ya, terus besoknya tuh acara gitu loh, dan itu maksudnya acaranya itu buat basah-basahan. Nah dan itu buat basah-basahan pas saat itu memang warna kondisi catnya itu memang bukan cat yang pada biasanya umumnya dipakai itu loh. Itu ada minta spesifikasi sendiri itu loh, hanya kita pakai. Nah itu kan memang itu kan agak memang ketika dicuci pertama itu memang agak luntur pakai itu jadinya. Nah, itu kan yang memang saat itu kan ke susu tuh belum tak edukasi ya, saya lupa. Nah hitam tuh nggak masalah, tapi saat itu putih. Akhirnya kan gitu ya kita coba komunikasi, kita mencoba mencari solusi ya ketika ada konsumen komplain ya, bukan mencoba kita mencari pembenaran ya, meskipun kita udah posisi benar. Nah ini yang sulit lah. Kita udah benar dan kita merasa bahwa udah sesuai prosedurnya. Terus kadang-kadang kan konsumen yang dimau itu kan bukan itu, yang dimau kan bukan kebenaran kita, bukan kita udah melakukan yang benar, tapi kita mencoba berbicara dari hati ke hati lah istilahnya. Di situ kan agak lumayan cair itu ketika saya ada etikat baik untuk bertanggung jawaban, paling tidak meskipun nggak mengganti itu kan posisinya mereka juga sudah lego itu loh, seperti itu sih. Terus apakah ada inovasi yang sedang atau pernah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk? Layanan kita berusaha untuk istilahnya mempersingkat waktu sih sebenarnya. Tapi ini sebenarnya belum bisa kita komunikasi konsumen karena lebih berbahaya gini. Misal kita sudah mempersingkat ya dari 14 hari itu bisa 10 hari kita kerjakan. Nah kan kita nggak tahu ya, kita bilang 10 hari, tiba-tiba 10 hari itu ada yang masuk 1000, terus 1000, terus 1000, kan sudah tertutup tuh yang lainnya. Nah sebenarnya kadang-kadang buat kita sendiri aja lah. Nanti misalnya ada yang nego terkait waktu, ketika bisa kita sisipkan seperti itu. Terus inovasi yang lain terkait dengan pelayanan itu kan itu ya, tapi kita pelayanan ya dari kemarin kesini kan belum ada admin ya. Terus sudah kita tambah admin, itu kan bagian dari usaha kita untuk
menambah respon yang cepat untuk apa merespon orderan-orderan yang masuk seperti itu sih. Terus terkait dengan inovasi yang terkait dengan produk, ya jujur aja teman-teman di sini itu kan saya sudah menyampaikan ke teman-teman atas, pokoknya kita tidak bisa stuck di sini meskipun kemampuan kita misal sampai di grade misal ya di 80% nih, tetap harus dikembangkan. Misal 80% itu apa dulu nih, kita udah bisa misal udah bisa nyablon nih, tapi kan nyablon aja apa namanya added value-nya terkait dengan produk sablon yang bisa kita tambahkan tuh apa toh. Nah akhirnya kita mencoba untuk ngulik-ngulik misal sablon yang itu sifatnya special effect, misal nanti ada apa HD itu yang timbul itu, terus foam itu kan yang kemarin sempat tren tuh, apa kaosnya agak berbusa itu, kaos apa yang berbusa itu. Terus apa namanya kita juga sudah mulai apa ya mencoba untuk menambah apa ya partner di borderan. Nah, misal ada yang minta kombinasi border dan lain sebagainya, itu kita terus upgrade sebenarnya, karena apa ya pasti ya market itu jenuh ya untuk mendapatkan ini yang sama terus gitu loh. Itu ya. Satu lagi Mas, Ya. apakah ada tata cara tertentu yang diterapkan untuk memeriksa kualitas bahan baku dan hasil akhir? Oke, kalau bahan baku memang kadang-kadang kita ini apa untuk meminimalisir risiko yang pertama itu kita tidak sembarangan untuk mengambil supplier. Nah, tadi kan sebenarnya yang belum kita lakukan itu kan menyampaikan customer bahwa bahan baku yang kita pakai ini bahan baku premium gitu loh. Terus ini ada standar, misal kayak Ecotech dan lain sebagainya itu kan ada di kain kan ada standar itu udah ramah lingkungan, terkait dengan produksi. Terus ini pakai bahan baku katun yang super dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kita pakai itu tapi belum kita sampaikan customer itu. Terus apa namanya untuk menyelesaikan itu juga tadi ketika teman-teman apa masuk dibongkar ya dipotong itu kan biasanya tak suruh ngecek dulu tuh apa namanya handfeel, kayak kasten berarti kadang-kadang kita harus meraba dulu itu diraba. Misalnya ada sesuatu yang kok nggak sama kayak kemarin itu kan biasanya tak cek ulang, terus tak telusuri ini bahannya beneran yang kita order, terus seperti itu. Memang kadang-kadang yang jadi keluhan konsumen ya ini kan apa namanya tebal tipis bahan. Misal ya kita belum pernah dapat komplain yang cukup signifikan masalah ini, cuman beberapa orang itu sempat menanyakan seperti itu. Kita misal sama-sama pakai katun combat 24S, tapi kadang-kadang itu di apa namanya supplier, padahal ketika kita supplier pasti akan dari pabrik itu tidak berani untuk menentukan misal ya standar 24S itu terbeli gramasi itu pasti ada misal 240 sampai 260. Nah 240 itu yang paling tipis standar bawah, dan 260 itu standar paling tebal di atasnya. Nah misal dia itu kadang-kadang pernah terjadi di 250, nah konsumennya kan pasti merasa tipis. Ketika di 260 ini yang seharusnya seperti itu, makanya pabrik aja nggak berani itu. Nah, itu serta edukasi konsumen seperti itu. Soalnya itu kan tetap komplain, karena apa? Karena misal ya jenengan order sekarang nih, terus ya dapat yang 260, terus order lagi nih repeat. Nah pabrik itu yang stok kemarin udah habis, terus udah produksi lagi dapat yang standarnya 240. Nah itu kan jauh ya, tapi itu nah secara penjualan mereka nggak bersalah, karena itu udah di apa disampaikan customer bahwa ada standar toleransi standar 240 sampai 260. Nah pasti kan akan komplain toh. Nah saat itu kan akan terjadi apa namanya diskusi, dan saya akan menyampaikan itu. Nah, makanya kan itu memang tidak ada yang bisa disalahkan itu kan, kecuali memang ketika saya misal mintanya 24S saya kasih 30S. Nah itu kan udah kesalahan juga kan, itu juga belum pernah kita lakukan, tapi nggak akan pernah itu. Artinya kan kita tetap menjaga itu karena kita bertumbuh juga dari konsumen seperti itu. Terus untuk apa namanya akhir ya isinya di akhir itu kita juga mencoba mengedukasi teman-teman bagian finishing dan packing itu apa ya namanya standar
sablon yang kita hasilkan dari JNI sendiri itu loh. Misalnya nih, ini misal ada noda nih, berarti ini harus kita perbaiki dulu. Misal ini kaosnya nih biasanya gini, kain itu kan ada cacat-cacatnya, entah itu ketika dirajut di pabrik itu benang putus, dan itu kan ada nggak terlihatnya ketika isi di akhir. Nah, itu kan akhirnya harus kita reject seperti itu. Nah, itu kan hal semacam itu kan butuh waktu sih, teman-teman juga butuh waktu saat itu kan, pelan-pelan ya Mas untuk mendelegasikan itu gitu. Jadi misal ada standar jahitan nih, biasanya kan jahitan juga nggak bisa dipungkiri ya, jahitannya juga rawan benang putus dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang benang putus nih, misal ini masih, kan kita kadang-kadang gini Mas, di produksi itu kan toleransinya konsumen itu di bawah toleransi kita. Saya kondisikan seperti itu. Jadi misal kita toleransinya tinggi, terus posisinya ini konsumen aman kok, sampai konsumen aman, cuman kita tetap menerapkan nggak bisa ya, tetap itu terkejar itu toleransi yang tinggi tadi, seperti itu sih Mas. Kayak gitu. Udah sih Mas, untuk pertanyaan-pertanyaan udah kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan jawaban yang sangat jelas yang dijelaskan. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Kalau untuk di sini